Menggoda adalah bentuk komunikasi yang rumit dan menyenangkan yang melampaui sekadar kata-kata. Ini adalah seni halus yang menyampaikan ketertarikan, minat, dan koneksi antar individu tanpa perlu interaksi verbal yang ekstensif. Memahami bahasa tubuh sangat penting dalam menggoda karena memungkinkan individu untuk mengekspresikan perasaan mereka dan mengukur minat orang lain secara efektif. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam aspek kunci bahasa tubuh dalam menggoda, berbagi kiat-kiat praktis untuk interaksi yang sukses, dan mengidentifikasi kesalahan umum yang harus dihindari. Pada akhirnya, Anda akan memiliki pemahaman komprehensif tentang cara menggunakan bahasa tubuh untuk meningkatkan kemampuan menggoda Anda dan menciptakan koneksi yang bermakna. Memahami menggoda. Menggoda memiliki berbagai tujuan dalam interaksi sosial. Ia memecah kebekuan, menciptakan ketertarikan, dan menguji minat bersama. Pada intinya, menggoda adalah tentang koneksi dan kesenangan. Ini adalah perpaduan sinyal verbal dan nonverbal yang dapat mengarah pada interaksi yang lebih dalam. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi kita, hingga 93%, bersifat nonverbal. Ini berarti bahasa tubuh sangat penting dalam menggoda. Menggoda bukan hanya tentang mengekspresikan minat, tetapi juga tentang menciptakan suasana yang menyenangkan dan menggembirakan. Ini tentang membaca situasi dan menanggapi sinyal orang lain, menciptakan interaksi yang menarik, di mana kedua belah pihak merasa nyaman. Keindahan menggoda terletak pada spontanitasnya. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya dan sinyal yang Anda kirimkan dengan tubuh Anda. Di dunia di mana banyak interaksi terasa seperti skrip atau latihan, menggoda menambahkan elemen spontan dan tulus pada sosialisasi. Ini memungkinkan individu untuk menunjukkan kepribadian mereka sambil mengukur minat dengan cara yang menyenangkan. Menggoda juga dapat berfungsi sebagai cara untuk membangun kepercayaan diri dan harga diri karena tindakan menarik seseorang dapat sangat memberdayakan. Selain itu, menggoda dapat menciptakan rasa antisipasi dan kegembiraan. Sensasi menggoda seringkali berasal dari ketidakpastian perasaan orang lain yang dapat meningkatkan taruhan emosional dan membuat interaksi lebih mendebarkan. Tarian ketertarikan ini dapat mengarah pada koneksi yang tulus, baik itu pertemuan singkat atau awal dari hubungan yang lebih dalam. Sinyal bahasa tubuh kunci dalam menggoda. Memahami sinyal bahasa tubuh kunci dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan menggoda Anda. Berikut adalah beberapa sinyal penting yang perlu dicari dan digunakan. 1. Kontak mata. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling ampuh. Ini mengkomunikasikan minat, kepercayaan diri, dan perhatian. Ketika Anda mempertahankan kontak mata, terutama selama beberapa detik, itu dapat menciptakan, meskipun terasa intim, keseimbangan adalah kunci. Terlalu banyak kontak mata dapat terasa intens atau mengintimidasi. Contohnya, jika Anda berada di sebuah pertemuan sosial dan Anda bertatap muka dengan seseorang, pertahankan tatapan mereka sejenak, lalu tersenyum. Tindakan sederhana ini dapat menyampaikan minat yang tulus dan mendorong mereka untuk mendekati Anda. Selain itu, kontak mata yang menyenangkan dapat ditingkatkan dengan kedipan mata atau mengangkat alis, menambahkan sentuhan genit yang dapat membuat interaksi terasa lebih menarik. Studi telah menunjukkan bahwa kontak mata dapat meningkatkan perasaan ketertarikan. Ketika dua orang mempertahankan kontak mata, otak mereka melepaskan oksitosin, hormon pengikat yang dapat meningkatkan perasaan kedekatan. Jadi, jangan meremehkan kekuatan tatapan Anda. Tersenyum. Senyum yang tulus dapat menerangi wajah Anda dan menyampaikan kehangatan. Itu membuat Anda tampak lebih mudah didekati dan ramah. Tersenyum juga dapat menciptakan suasana positif yang mendorong interaksi. Contohnya, ketika Anda pertama kali bertemu seseorang, berikan senyum ramah yang hangat. Ini menetapkan nada yang ramah dan mendorong orang lain untuk berinteraksi dengan Anda. Senyum juga dapat digunakan untuk melunakkan godaan atau lelucon yang menyenangkan, memastikan bahwa niat Anda tampak ringan dan tidak terlalu serius. Lebih jauh lagi, senyum bisa menular. Ketika Anda tersenyum pada seseorang,
mereka cenderung akan membalas senyuman Anda, menciptakan lingkaran umpan balik positif yang meningkatkan interaksi. Pertukaran timbal balik ini dapat menciptakan ikatan instan, membuat kedua pihak merasa lebih nyaman dan terhubung. 3. Mencondongkan tubuh ke depan. Kedekatan fisik memainkan peran penting dalam menggoda. Mencondongkan tubuh ke depan selama percakapan menandakan bahwa Anda terlibat dan tertarik pada apa yang dikatakan orang lain. Pergeseran halus ini dapat menciptakan rasa kedekatan dan keintiman. Contoh, jika Anda berbicara dengan seseorang di bar atau pesta, condongkan tubuh sedikit saat mereka berbicara. Ini menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan terlibat dalam percakapan, meningkatkan perasaan terhubung. Selain itu, mencondongkan tubuh ke depan dapat menunjukkan keinginan untuk berbagi rahasia atau pikiran pribadi yang dapat meningkatkan daya tarik. Para ahli bahasa tubuh menyarankan bahwa jarak antara individu dapat menyampaikan tingkat keintiman yang berbeda. Misalnya, berdiri terlalu jauh dapat menandakan ketidakminatan, sementara mencondongkan tubuh ke depan dapat menciptakan rasa kedekatan yang mendorong percakapan lebih lanjut. 4. Sentuhan main-main, sentuhan ringan dan santai dapat meningkatkan godaan. Sentuhan ini harus sesuai dan berdasarkan persetujuan. Sentuhan lembut di lengan, bahu, atau punggung dapat meningkatkan keintiman dan koneksi. Contoh, jika Anda tertawa karena lelucon yang sama, tepukan ringan di lengan dapat memperkuat ikatan dan menandakan minat Anda. Namun, sangat penting untuk memperhatikan batasan pribadi dan menilai orang lain. Tingkat kenyamanan seseorang dengan sentuhan fisik. Jika mereka menjauh atau tampak tidak nyaman, penting untuk menghormati ruang pribadi mereka. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa sentuhan fisik dapat melepaskan oksitosin, hormon cinta yang dapat meningkatkan perasaan kedekatan dan kepercayaan. Sentuhan ringan dapat menciptakan rasa keintiman, tetapi penting untuk memastikan bahwa orang lain menerima isyarat tersebut. Sinyal halus. Cari isyarat halus seperti memutar-mutar rambut, memainkan perhiasan, atau condong ke arah Anda. Tindakan ini dapat menunjukkan kegugupan atau ketertarikan. Menyadari sinyal-sinyal ini membantu mengukur minat orang lain. Misalnya, jika orang yang Anda goda memainkan rambutnya sambil menatap Anda, itu sering menandakan bahwa mereka tertarik kepada Anda. Demikian pula, jika mereka meniru gerakan Anda, condong ke depan saat Anda melakukannya, atau meniru gerakan Anda, ini dapat menunjukkan koneksi. Selain itu, jika seseorang sering melirik Anda, atau mencoba menatap mata Anda dari seberang ruangan, itu adalah sinyal ketertarikan yang kuat. Mengamati isyarat-isyarat halus ini dapat membantu Anda menavigasi dinamika menggoda dengan lebih efektif. Situasi menggoda. Menggoda dapat terjadi dalam berbagai konteks, dan memahami latar dapat memengaruhi bagaimana bahasa tubuh diekspresikan. Nah, berikut beberapa contoh umum. Situasi di mana rayuan sering terjadi adalah di bar dan klub. Lingkungan yang ramai ini sering mendorong bahasa tubuh yang lebih berlebihan. Orang-orang mencondongkan tubuh lebih dekat, sering melakukan kontak mata, dan terlibat dalam sentuhan yang menyenangkan. Suasananya penuh energi sehingga lebih mudah untuk merayu di tempat-tempat ini. Anda mungkin juga memperhatikan individu menggunakan tubuh mereka untuk menciptakan ruang interaksi seperti melangkah lebih dekat selama percakapan atau memposisikan diri untuk menghadap langsung orang yang mereka sukai. Musik yang keras dan lingkungan yang ramai dapat membuat isyarat nonverbal menjadi lebih penting karena orang mengandalkannya untuk mengkomunikasikan minat mereka. Acara sosial di pesta atau pertemuan, lingkungan biasanya lebih santai. Merayu di sini mungkin melibatkan isyarat halus, tawa bersama, atau pandangan sekilas ke seberang ruangan. Suasana santai memungkinkan aliran percakapan yang lebih organik, sehingga lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Berbaur di antara kelompok dan melakukan kontak mata dengan seseorang di seberang ruangan dapat menyebabkan interaksi spontan, meningkatkan kegembiraan acara tersebut. Umumnya kita melihat orang-orang tertarik pada orang yang mereka anggap menarik, menciptakan peluang alami untuk terhubung. Interaksi online di era digital, merayu juga telah berpindah ke online. Selama panggilan video,
atau melalui media sosial, bahasa tubuh tetap penting. Mencondongkan tubuh lebih dekat ke kamera, menggunakan ekspresi wajah yang bersemangat, dan mempertahankan kontak mata dapat menyampaikan minat bahkan melalui layar. Menggunakan emoji dan bahasa yang menyenangkan dapat meningkatkan rayuan, tetapi jangan meremehkan kekuatan panggilan video. Bahasa tubuh Anda tetap penting. Misalnya, mencondongkan tubuh untuk menekankan suatu poin atau menggunakan gerakan tangan dapat membuat percakapan Anda lebih menarik dan dinamis. Tips untuk merayu dengan sukses. Sekarang setelah kita membahas sinyal-sinyal kunci, mari kita jelajahi beberapa kiat praktis untuk meningkatkan keterampilan merayu Anda. 1. Percaya diri. Kepercayaan diri sangat menarik. Berdiri tegak, pertahankan postur tubuh yang baik, dan pancarkan energi positif. Bahasa tubuh Anda harus mencerminkan kepercayaan diri. Kiat. Latih pose-pose percaya diri sebelum acara sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Berdiri tegak dengan bahu ke belakang dapat mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan cara orang lain memandang Anda. Ingat, kepercayaan diri berasal dari dalam, jadi fokuslah pada kekuatan Anda dan apa yang membuat Anda unik. Ketika Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, itu akan terlihat dan orang lain akan tertarik pada energi tersebut. 2. Gunakan bahasa tubuh terbuka. Bahasa tubuh terbuka mengundang koneksi. Jaga agar lengan Anda tidak disilangkan dan hadap orang yang Anda minati. Keterbukaan ini menandakan bahwa Anda mudah didekati dan terlibat. Kiat, hindari menyilangkan lengan atau kaki karena ini dapat menandakan sikap defensif atau ketidakminatan. Sebaliknya, cobalah untuk menjaga tangan Anda tetap terlihat. Meletakkannya di atas meja atau memberi isyarat dengan lembut dapat meningkatkan interaksi. Bahasa tubuh terbuka juga dapat membuat Anda merasa lebih percaya diri dan rileks, menciptakan lingkaran umpan balik positif yang menguntungkan Anda dan orang yang Anda goda. 3. Perhatikan baik-baik sinyal yang dikirimkan. Jika Anda melihat orang lain mencondongkan tubuh, mempertahankan kontak mata, atau tersenyum, itu pertanda untuk terus terlibat. Tip, perhatikan kembali ekspresi dan bahasa tubuh mereka untuk menunjukkan bahwa Anda aktif mendengarkan dan tertarik. Mengangguk atau merespons dengan penegasan dapat memperkuat keterlibatan Anda dan mendorong orang lain untuk berbagi lebih banyak. Praktikan mendengarkan aktif. Terlibat sepenuhnya dalam percakapan dengan mengangguk dan merespons dengan penuh pertimbangan. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang dikatakan orang lain dan membantu membangun hubungan. Tip, ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong orang lain untuk berbagi lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Ini tidak hanya menjaga percakapan tetap mengalir, tetapi juga menunjukkan minat Anda pada pikiran dan perasaan mereka. Mendengarkan aktif juga dapat mencakup meringkas apa yang telah dikatakan orang lain untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar terlibat. Frasa seperti, jadi yang Anda katakan adalah, dapat menunjukkan perhatian Anda. 5. Bersikaplah ceria. Masukkan humor dan godaan ringan ke dalam interaksi Anda. Keceriaan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat menggoda terasa mudah. Tip, gunakan candaan yang menyenangkan untuk menjaga suasana tetap ringan, namun perhatikan perasaan orang lain. Perhatikan reaksi mereka untuk memastikan humor Anda beresonansi. Jika mereka tertawa dan membalas, Anda berada di jalur yang benar. Ingat, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang santai di mana Anda berdua dapat menikmati momen tersebut. Sikap bermain-main juga dapat membantu meredakan kecanggungan yang mungkin muncul selama interaksi. Mengenali kapan harus mengurangi intensitasnya sangat penting. Membaca bahasa tubuh orang lain sangat penting untuk keberhasilan menggoda. Jika Anda melihat tanda-tanda ketidaknyamanan seperti lengan disilangkan, memalingkan muka, atau bersandar ke belakang, penting untuk menghormati ruang pribadi mereka dan mengurangi intensitasnya. Menggoda harus selalu menyenangkan dan berdasarkan persetujuan. Tip, jika Anda merasakan perubahan energi, mundurlah selangkah dan beri mereka ruang. Ini menunjukkan bahwa Anda menghormati batasan mereka dan dapat membuat mereka merasa lebih nyaman. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana kedua belah pihak merasa aman dan dihargai. Selain itu,
Jika orang lain tampak teralihkan atau tidak tertarik, mungkin yang terbaik adalah mengakhiri percakapan dengan sopan. Tidak setiap interaksi akan mengarah pada hubungan, dan itu tidak masalah. Kesalahan menggoda umum yang harus dihindari. Meskipun menggoda bisa menyenangkan, ada beberapa kesalahan umum yang perlu diwaspadai. Pendekatan yang terlalu agresif, terlalu lancang, atau menginvasi ruang pribadi dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Penting untuk ukurlah tingkat kenyamanan orang lain dan sesuaikanlah sesuai kebutuhan. Salah menafsirkan sinyal, perhatikan baik-baik isyarat. Salah menafsirkan minat dapat menyebabkan situasi canggung. Jika bahasa tubuh mereka tertutup, itu mungkin pertanda untuk mengubah taktik. Uang kesadaran diri, pastikan bahasa tubuh Anda sendiri mencerminkan minat. Hindari terlihat tidak tertarik dengan mempertahankan gestur yang terbuka dan ramah. Mengabaikan kebersihan dan penampilan pribadi. Meskipun ini mungkin tampak tidak berhubungan, berupaya dalam penampilan Anda dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuat Anda lebih menarik. Penampilan yang segar dan perawatan yang baik dapat sangat membantu dalam menggoda dengan sukses. Terlalu banyak berbicara tentang diri sendiri. Menggoda seharusnya merupakan jalan dua arah. Pastikan Anda tidak mendominasi percakapan dan secara aktif mengundang orang lain untuk berbagi pikiran dan pengalaman mereka. Mengabaikan isyarat kontekstual, setiap lingkungan sosial memiliki dinamika uniknya sendiri. Apa yang berhasil di bar kasual mungkin tidak berhasil di pertemuan formal. Sesuaikan gaya menggoda Anda agar sesuai dengan lingkungan dan orang-orang yang hadir. Terlalu serius, menggoda dimaksudkan untuk menyenangkan dan ringan. Jika Anda mendekatinya terlalu serius, itu dapat menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan. Rangkul sifat menyenangkan dari menggoda dan biarkan diri Anda menikmati momen tersebut. Kesimpulannya, bahasa tubuh memainkan peran penting dalam menggoda dan dapat tingkatkan pengalaman kencan Anda secara signifikan dengan memahami dan mempraktikkan sinyal-sinyal ini. Anda dapat menciptakan koneksi yang bermakna dan meningkatkan interaksi Anda. Ingat, menggoda bukan hanya tentang daya tarik, tetapi juga tentang menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik di mana kedua pihak merasa nyaman. Menggoda adalah keterampilan yang dapat dikembangkan seiring waktu. Semakin banyak Anda berlatih, semakin alami jadinya. Rangkul prosesnya, nikmati interaksinya, dan jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Keaslian adalah kunci keberhasilan menggoda. Orang-orang tertarik pada mereka yang tulus dan nyaman dengan diri mereka sendiri. Saat Anda menjelajahi dunia menggoda, ingatlah bahwa setiap orang memiliki gaya uniknya masing-masing. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tetap mudah, beradaptasi dan terbuka terhadap berbagai pendekatan sambil tetap setia pada kepribadian Anda. Pada akhirnya, tujuan menggoda adalah untuk terhubung dengan orang lain dan menciptakan rasa senang dan gembira, baik itu mengarah pada hubungan romantis atau sekadar interaksi yang menyenangkan. Pengalaman menggoda bisa bermanfaat dan memuaskan. Apa pendapat Anda tentang menggoda? Anda bagikan pengalaman atau kiat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan Stoic Lord untuk lebih banyak saran kencan. Mari lanjutkan percakapan dan selamat menggoda. Hubungan terbaik seringkali berawal dari bersikap jujur pada diri sendiri dan menikmati momen. Rangkul keseruan menggoda dan siapa tahu, pertemuan Anda berikutnya bisa mengarah pada sesuatu yang indah.